Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Pratama dengan NIM 21080156166. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hanta, jurusan Psikologi. Pada konferensi penelitian kali ini, saya akan mengambil judul penelitian pengaruh job crafting terhadap work engagement pada karyawan generasi Z. Fenomena yang saya ambil ialah tingkat turnover yang tinggi pada generasi Z yang disebabkan karyawan yang kurang engage dengan pekerjaannya, sehingga pekerjaan mereka dirasa kurang bermakna, dan solusi untuk itu semua adalah job crafting. Berikut adalah data-datanya seperti menurut Forbes 2021, generasi Z itu memiliki rencana untuk pindah kerja. Menurut data LinkedIn 2022 menunjukkan bahwa Gen Z memiliki tingkat perpindahan kerja 2 kali lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, sebesar 134% lebih tinggi dibanding pada tahun 2019, yang di-compare dengan generasi boomers dan juga millennials. Ada penelitian Gallup juga yang mengatakan bahwa karyawan di bawah 35 tahun mengalami penurunan work engagement. Ada penelitian yang berkontribusi positif dan juga negatif. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh job crafting terhadap work engagement pada karyawan generasi Z. Di sini ada tinjauan pustaka pada variabel job crafting. Saya mengambil dari Teams and Baker tahun 2010 yang menyatakan bahwa job crafting itu perilaku proaktif, menyesuaikan tuntutan dan juga sumber daya yang ada untuk mencapai kecocokan dengan dirinya dengan pekerjaan. Lalu ada job crafting ini memiliki 4 dimensi. Ada increasing structural job research yang uh, artinya itu hal-hal yang dapat mendukung apa yang harus diselesaikan atau bagaimana pekerjaan tersebut itu dilakukan. Lalu ada decreasing hindering job demands, yaitu perilaku mengurangi tuntutan atau beban kerja yang dapat menghambat karyawan itu mencapai target. Lalu ada increasing social job research, yaitu mengacu pada dukungan sosial, dan juga yang terakhir ada increasing challenging job demands, yaitu perilaku meningkatkan tantangan. Jadi karyawan itu menjadikan pekerjaannya itu lebih menantang atau uh, lebih sulit untuk mencapai target, atau cirinya itu juga melakukan pekerjaan sukarela. Ada variabel work engagement. Saya memakai definisi dari Savelli, Saranova et al. Yang mendefinisikan bahwa work engagement itu adalah kondisi pikiran yang positif yang berhubungan dengan pekerjaan, yang memiliki 3 dimensi, yaitu vigor, dedication, dan absorption. Vigor itu semangat, lalu dedication adalah sebuah perasaan yang dimiliki seorang individu itu terlibat dalam pekerjaannya. Jadi seperti antusiasme yang tinggi. Lalu ada absorption, semacam karakteristik yang terlihat dengan konsentrasi yang penuh ketika ketika karyawan atau seorang individu itu merasa sangat waktu berjalan begitu cepat ketika mengerjakan pekerjaannya. Itu absorption. Hipotesis penelitian ini ada HA, yaitu adanya pengaruh job crafting terhadap work engagement pada karyawan Gen Z, dan juga H0, tidak adanya pengaruh job crafting terhadap work engagement pada karyawan generasi Z. Ada metode penelitian, desain penelitiannya itu kuantitatif, em, memakai non-eksperimental, yaitu metode survei, dengan mengumpulkan data dari kondisi yang nyata atau real tanpa mengubah variabel dan lalu menyebarluaskan ke responden. Menurut Sugiono tahun 2023, itu sangat selaras dan sejalan dengan penelitian ini karena
baik variabel X maupun Y tidak ada satupun yang diubah atau dimanipulasi oleh peneliti. Lalu, instrumen penelitiannya untuk variabel job crafting, penelitian ini menggunakan GCS yang terdiri dari 21 item menggunakan skala Likert, skala 1 sampai 5 dari tidak pernah hingga uh, sangat sering. Lalu, untuk work engagement-nya menggunakan US versi 9 dengan skala Likert 0 sampai 6 dari tidak pernah sampai selalu. Menggunakan variabel yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Teknik sampling dan partisipasinya itu menggunakan purposive sampling dengan partisipan 250, memiliki kriteria karyawan Gen Z yang lahir tahun 1997 hingga 2007. Nah, teknik analisa datanya itu berasal dari jawaban responden secara nyata diolah, lalu peneliti menggunakan SPSS 27 untuk menguji regresi linear sederhana. Baik, di sini ada uji validitas dan juga reliabilitas. Pada data job crafting yang telah diadaptasi oleh Ananda Amira, maaf, uji validitas itu menggunakan analisis RAS yang menghasilkan explain variance-nya itu lebih dari 20%, menunjukkan bahwa sebagian besar variasi jawabannya itu memang teoritis dan juga menghasilkan residual correlation-nya itu kurang dari 0,70. Itu artinya item-itemnya itu tidak mengaruhi secara berlebihan dan juga item-item ini bekerja secara independen. Lalu ada WES juga yang sudah diadaptasi oleh Ika dan kawan-kawan. Setelah diuji validitasnya itu melalui GFA, menghasilkan angka-angka yang uh, RMSEA 0,049 dan juga GFI, NVI, NGVI lebih dari 0,95 yang menunjukkan bahwa struktur alat ukur pada US9 ini sangat cocok dengan teori yang melandasinya itu. Lalu W9 ini juga dinyatakan sudah memang valid untuk mengukur work engagement sesuai dengan dimensi yang ditetapkan yang tiga tadi: vigor, dedication, and output. Lalu dari uji reliabilitasnya itu untuk skala job crafting ada memiliki nilai Colombo alpha 0,848 dari 21 item dan reliabilitas 0,869, di mana kedua nilai Colombo alpha tersebut itu di atas 0,60 dan dinyatakan reliable menurut Sujarweni tahun 2014. Ini ada data demografi responden. Saya mendemografikannya itu atau mengkategorikannya itu cukup banyak. Ada dari jenis kelamin, tahun lahir, lama bekerja, sektor industri, ada juga dari agama, pendidikan akhir, domisili seluruh Indonesia. Saya mengkelompokkan dalam data ini menjadi pulau, ada jenis pekerjaan juga, dan juga yang terakhir ada tingkat jabatan. Baik, hasil penelitian yang sudah diteliti, kategorisasi untuk variable work engagement ini, penelitian ini menggunakan 3 kategorisasi, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah, rentangnya itu nilai X-nya uh, kurang dari 18, memiliki 2 frekuensi atau 0,8%. Sedang itu lebih dari 18 atau kurang dari 36, memiliki 51 frekuensi atau sebanyak 51 responden yang memiliki persentase 20,4%. Begitu juga untuk tinggi 36, lebih dari 36 ada frekuensi paling besar 197 atau 78,8%. Dan juga ada untuk skala job crafting itu rentangnya
Untuk rendah tidak ada, sedang ada frekuensi 48, dan juga tinggi paling besar juga 202 uh, atau 80,8%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini tuh memiliki job crafting, tingkat job crafting dan juga work engagement yang tinggi. Jadi selaras nih dengan karakteristik dari generasi Z yang cenderung ingin menyesuaikan pekerjaannya dengan nilai-nilai pribadi. Di sini ada hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan analisis regresi sederhana diperoleh nilai koefisien determinasi atau R2, R square maksudnya, menghasilkan nilai 0,291 yang menunjukkan bahwa uh, ternyata 29,1% itu uh, variasi dalam work engagement ini dapat dijelaskan oleh variabel job crafting. Lalu ada hasil uji F dalam analisis ANOVA yang menunjukkan nilai F itu sebesar 101,587 dengan signifikansi kurang dari 0,001, yang berarti model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Juga ada uji koefisien regresi menunjukkan bahwa sebesar 0,44 untuk standar errornya itu, eh maaf sorry, untuk unstandardized B-nya itu uh, bagus dengan signifikansi kurang dari 0,001, yang menyimpulkan bahwa ternyata adanya pengaruh positif yang signifikan pada variabel job crafting terhadap waktu judgment. Baik, di sini ada hasil penelitian atau hasil analisis regresi linear berganda dari aspek job crafting terhadap work engagement. Di sini dihasilkan nilai unstandardized B-nya itu ada 1,290 dengan signifikansi kurang dari 0,001, menunjukkan pengaruh positif yang signifikan bahwa ini berarti tuh bahwa Gen Z ini kalau meningkatkan sumber strukturalnya seperti kesempatan belajar, mungkin akan meningkatkan keterikatan keterikatan kerja mereka. Lalu ada decreasing hindering juga sama signifikan, menunjukkan bahwa ketika seseorang mengurangi hambatan pekerjaannya, engagementnya cenderung meningkat. Lalu yang ketiga ada social job research. Di sini menghasilkan data minus, berarti uh, tidak terpengaruh signifikan terhadap work engagement pada sampel ini. Jadi sedangkan yang terakhir berpengaruh. Jadi kesimpulannya itu adalah dari keempat dimensi ini tidak semua aspek itu berpengaruh signifikan terhadap work engagement. Ada satu yang tidak terlalu berpengaruh kepada work engagement. Baik, kesimpulan dari penelitian ini itu uh, bahwa adanya pengaruh positif dan juga signifikan pada variabel job crafting terhadap variabel work engagement pada karyawan generasi Z. Lalu, semakin tinggi job crafting, maka semakin tinggi pula tingkat work engagement atau keterikatan kerjanya. Di sini ada saran untuk organisasi atau perusahaan agar memfasilitasi budaya kerja yang mendorong atau mendukung karyawan Gen Z ini untuk melakukan job crafting. Lalu untuk saran teoritisnya, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel moderator atau mediator seperti makna kerja atau meaning of. Mungkin sekian pemaparan presentasi penelitian ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.